maksudnya. Di sini tentang diare ya, diare pada anak dan intoleransi laktosa. Kemudian tambah untuk terapi cairan kan dek ya. Nah, di sini ada Hippocrates ya, bilangnya adalah semua penyakit itu dimulai dari perut. Jadi hati-hati ya untuk makanan dan sebagainya ya. Jadi jenis makanan harus kita perhatikan benar-benar. Ternyata semua penyakit berawal dari sana. Next. Nah, di sini saluran cerna dulu. Kita dari esofagus, kemudian gaster, terus usus halus, usus besar, kemudian di situ ada juga usus buntu ya, baru besar rektum. Kemudian ada aksesoris, pankreas, gallbladder, dan liver. Next. Nah, di dalam saluran cerna sendiri itu ada berbagai proses ya. Ada sekresi, proses sekresi, yaitu enzim-enzim yang membantu pencernaan. Kemudian ada proses digesti, yaitu mencerna ya. Kadang-kadang pasien itu, dok, kok anak saya makan wortel, keluarnya wortel juga, bulat-bulat lagi. Nah, kadang-kadang kita harus bilangkan, Bu, proses untuk eh, melembutkan makanan itu adalah prosesnya dari gigi. Yang di dalam itu kan hanya mengaduk-aduk dengan enzim ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu besar ya keluarnya ya kayak seperti itu gitu. Jadi supaya mengunyah dengan baik dan benar. Selain itu proses yang lain yaitu absorpsi, yaitu penyerapan. Yang terbanyak adalah di usus halus, jejunum sama ileum. Kemudian di situ juga tergantung ada motility ya namanya. Jadi kalau diare motilitasnya akan meningkat. Sedangkan kalau ileus ya kadang-kadang ileus paralitik itu motilitasnya akan turun. Seperti itu next. Ini bahkan daripada usus ya. Jadi di situ ada mukosa, submukosa, muscularis, kemudian serosa. Nah, tiap orang itu ya hampir sama seperti itu, tetapi ada beberapa satu orang yang dua orang kadang-kadang perbedaan sedikit. Misal perbedaan variasi ya. Bisa dari pembuluh darahnya, bentuknya seperti itu. Kadang-kadang ada lambung yang sebelah kanan gitu. Semuanya terbalik. Yang harusnya di kanan jadi di kiri, yang di kiri ya di kanan. Ada gitu. Next. Nah, ini secara lebih detail lagi dari fili ya. Ini yang naik ke atas tuh fili, kemudian ini mangkoknya ya dari bawah. Apa namanya? Kripte. Nah, ini stroma, fili. Ini yang kripto ini ada goblet cell, panet cell, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau diare, si virus itu terpotong, gundul kayak kayak kita kalau hutan itu gundul seperti itu. Nah, membuat si kripto ini akan memanjang ke bawah. Itu stem cell ya bagian bawah ini ya. Nah, itu akan membuat pertumbuhan baru. Makanya kadang-kadang nanti nanti terlihat nanti setelah slide-slide terakhir. Jadi dia akan memanjang ke bawah untuk pertumbuhannya sehingga sekresinya akan banyak ya. Jadi makanya diarenya terjadi diare sekresi. Kemudian setelah itu dia akan menyempit terus membentuk fili yang baru gitu. Next. Nah, ini kalau dari secara mikroskop ya. Di sini ada pada Bayer patch, ada ilium di situ.
Itu adalah mukosa, ada limfoid di situ. Kan perpet gimana sih eh kekebalan kita, penjagaan waktu saluran cerna. Kalau masuk ya kita di mulut. Awalnya di mana? Di mana, Dek? Tonsil. Nah, tonsil itu yang pertama. Makanya kadang-kadang kalau untuk anaknya masih kecil, oh jangan dulu, dia juga diperlukan. Seperti itu. Itu tentara pertama. Kedua, di lambung, di asam lambungnya. Kenapa semakin usia bertambah, asam lambungnya semakin asam. Kan 2 sampai 4 ya pH ya. Seperti itu. Itu memang ada tujuannya. Ya, kan sebagai tentara. Terus yang ketiga di mana? Ya di sepanjang usus halus itu banyak ya limfonodi. Limfonodi terbesar di perut. Di tubuh kita itu adalah di perut. Terus yang ketiga tadi di mana? Di plak Spire itu, di ilium terminal. Kadang-kadang kalau anak-anak yang invaginasi ya, atau apa deh, intussusepsi ya, itu bagiannya yang bagian ilium itu masuk di suikum atau kolon ascendens. Kadang-kadang dokter bedah harus memotong bagian ICC. Apa itu ICC? Ilium Soikum Junction. Nah, padahal di situ banyak sekali fungsinya. Jadi akan berkurang kalau diambil. Terus lanjut. Ini juga sama ya. Ini apa? Usus halus, yang satunya usus besar. Mohon maaf. Ini kelas A sama B ya? Sudah ada ya? Benar dokter, Udah. kelas A dan kelas B. Oh, oke. Terus sama PPDS ini memang. PPDS juga boleh sekalian nanya ya. Kalau memotong juga nggak apa-apa. Lanjut. Itu PA ya nanti, patologi anatomi. Lanjut. Nah, tadi ya fungsi tadi ya. Sekresi dibantu oleh enzim pencernaan, mukus, kemudian ada cairan dan elektrolit. Sebelum membaca patologi harusnya membaca fisiologi ya. Adik-adik kan pasti sudah fisiologinya udah dibaca ya. Jadi ngerti ya. Sudah ngerti kan. Kemudian digestif yaitu digestion. Itu adalah mencampur ya. Kalau di lambung itu kan ada 3 otot kan. Ada sirkuler, longitudinal, lah oblik. Nah, itu yang dia kayak mencampur-campur itu. Makanannya di situ. Kemudian absorption terbanyak di mana? Tadi di usus halus. Itu berarti dia mengabsorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Gitu. Dan motility. Motility sendiri hubungannya nanti ada diare sama konstipasi. Lanjut. Nah, ini beberapa penyakit pada pencernaan ya. Misalkan malabsorpsi nih. Ini bisa kita temukan pada defisiensi laktase atau misalkan kalau diare nih, diare rotavirus, ya kan? Kadang-kadang terjadi intoleransi laktosa. Karena apa? Terbanyak kan dihasilkan oleh fili-fili daripada usus halus. Itu. Jadi ketika usus halusnya potol tadi, gundul, jadi fungsinya berkurang. Dia tidak bisa menghasilkan laktase sehingga tidak bisa mengolah laktosa. Jadi kalau diare eh, yang dengan tanda-tanda intoleransi laktosa, maka susunya diberikan low lactose atau yang free lactose. Gitu. Kalau motilitas tadi yang di bawah itu bisa diare, bisa konstipasi. Kalau di atas bisa karena GERD, reflux, yang penyakit ya.
Kan GERD itu kalau pakai D, disease itu berarti penyakit, reflux. Tetapi kalau tidak tanpa D, berarti reflux biasa, reflux fungsional. Fungsional hanya sampai 1 tahun, 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan, berarti ada sesuatu. Begitu ya. Dan reflux biasa infungsional itu berbeda dengan disease. Bukan kadang-kadang gini, reflux GER itu nanti kalau tidak sembuh akan menjadi GERD, bukan. Dari awal sudah GERD ya, gitu. Cuma memang kadang-kadang kita masih terbiaskan dengan yang fungsional, gitu. Nah, tadi konstipasi sama diare sudah ya. Kemudian bisa juga terjadi bleeding, perdarahan saluran cerna yang sering terjadi itu. Kan sekarang banyak makanan-makanan ya, hati-hati ya adik-adik. Kan sekarang makanannya dengan bahan tambahan kayak misalkan seblak, ada yang level 10 gitu. Nah, itu yang tidak kuat adalah mukosa saluran cernanya. Kadang-kadang ada pernah pasien itu makan ramen dengan level 50. Ramen apa ya? Sekarang kayaknya masih ada nggak ya? Nah, itu sakit perut nyeri. Ternyata di endoskopi ada seperti ini, sariawan di lambungnya. Seperti itu karena kepanasan, panas dan pedas. Kemudian bisa juga karena aksesoris organ, liver tadi. Maka bisa terjadi asites. Asites adalah pengumpulan cairan di dalam rongga abdomen. Lanjut. Nah, diare itu sendiri ini penyebab utama kematian ya. Yang pertama adalah pneumonia pada anak ya. Yang pertama sekali adalah neonatus. Jadi neonatus itu apa namanya? Kematiannya tertinggi. Tetapi kan kita bicara anak-anak. Anak-anak itu setelah 1 bulan sampai selanjutnya ya. Nah, untuk 5 tahun di bawah itu pertama adalah pneumonia, kedua adalah diare. Itu jadi masih terlalu tinggi. Kalau diare ini berlangsung beberapa hari, ini menyebabkan tubuh itu akan kehilangan air dan garam yang diperlukan untuk bertahan hidup. Next. Pada dahulu, itu dehidrasi berat dan kehilangan cairan ini menjadi penyebab utama kematian. Tetapi sekarang penyebab lain itu bisa infeksi bakteri septik, itu yang menyebabkan peningkatan proporsi kematian terkait diare. Anak kekurangan gizi atau kekebalan yang terganggu serta hidup dengan HIV ini juga akan berisiko mengalami diare yang bisa mengancam jiwa. Next. Nah, ini beberapa etiologi tadi ya yang saya bilang neonatal faktor itu yang pertama. Tetapi kan neonatus itu kan bukan anak-anak. Neonatus 0 sampai 28 hari. Anak-anak itu infant sampai 18 tahun. Tapi kurang dari 5 tahun, ini pneumonia, diare, malaria. Ini sudah lama tapi sekarang-sekarang juga hampir sama, tidak banyak berubah. Tetap nomor 2, diare. Lanjut. Ini di Indonesia ya, usia 1 tahun sampai 5 tahun. Ini terbanyak tadi diare 11% malahan. Pneumonia ini sebelum COVID ya. Yang setelah COVID belum dapat saya. Kemudian lain-lain tuh banyak banget. 72%. Lanjut. Nah, ini juga sebenarnya trennya menurun ya. Kematian di seluruh dunia itu. Indonesia yang garis biru ini. Jadi dia sekitar 2,5% ya. Tahun 2017. Jadi sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Lanjut.
Ini juga sama di seluruh dunia. Kalau Indonesia ini di tahun 2017 tuh 125.000 kematian. Lanjut. Nah, definisi diare ini harus tahu. Maksudnya harus benar. Diare ini adalah perubahan konsistensi. Jadi kalau tidak perubahan konsistensi bukan diare. Kalau dia 2 kali tapi encer bukan diare. Dia 3 kali dalam 24 jam. Jadi perubahan konsistensi lebih cair dibanding sebelumnya. Ini kalau bayi-bayi dengan ASI di awal-awal bulan, ini kadang-kadang 8 kali, tapi bukan yang itu. Ya, kadang-kadang seperti pasta juga kalau bayi-bayi yang ASI. Jadi, kalau yang bayi ASI gimana dok melihatnya? Dia kan cair kayak jus jus mangga itu. Kan berarti air banget ya. Lihat berat badannya, kenaikan berat badannya. Anaknya juga kelihatan well-being gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau berat badannya sesuai target usianya berarti bukan diare. Ada loh beberapa anak misalkan anak 4 bulan ASI eksklusif diare 8 kali dok. Terus kemudian apa namanya? Dia hanya ASI aja. Tidak ada kemerahan, tidak ada intoleransi laktosa gitu. Tapi berat badan naik sesuai dengan usianya tiap bulan. Bukan itu. Bisa karena laktase di bayi tidak terlalu tinggi atau laktosa ibu itu tinggi sekali sehingga dari enzim dari bayinya itu belum bisa untuk mencerna semua. Jadi dia mesti cair seperti itu. Jadi untuk bayi-bayi yang ASI eksklusif itu harus hati-hati ya mendiagnosa dia diare atau bukan. Lanjut tadi ya, diare dia bisa dianggap diare akut jika kurang dari 7 hari. Diare akut sampai 14 2 minggu, 2 minggu maksudnya. 14 hari ya, Dik ya. Jadi yang dimaksud diare akut adalah 14 hari, di bawah 14 hari. Setelah 14 hari ke atas, itu disebut diare kronik atau persisten. Diare akut sendiri, kalau akut kurang dari 7 hari, tetapi prolong diare ini juga termasuk bagian dari akut ya. Kenapa dibedakan begitu, Dok? Supaya kalau masuk ke prolong diare, kita harus hati-hati. Karena kalau sudah diare kronis atau persisten, kita harus banyak pemeriksaan macam-macam. Gitu. Gitu nggih? Tahu ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi tak ceritakan ya. Neonatus frekuensi buang air besar, frekuensi buang air besarnya lebih dari 4 kali. Pada bayi lebih dari 1 bulan dan anak frekuensinya 3 kali. Kadang-kadang bayi ASI frekuensi defekasinya bisa lebih dari 3-4 kali. Itu disebut fisiologis, bukan karena diare. Jika seorang anak defekasinya kurang dari 3 kali sehari, konsistensinya cair, itu bisa disebut diare, tapi keasal berat badannya kurang. Kadang-kadang ada yang disebut traveler diare, gitu. Jadi diare yang didapatkan pada saat perjalanan. Kadang-kadang cuma 1-2 kali aja, gitu. Terus membaik, gitu. Lanjut. Ini klasifikasi ya. Di sini diare cair akut yaitu yang kurang dari 14 hari. Umumnya kurang dari 7 hari. Misalkan pasien datang, dok, dok, anak saya sembuh kapan? Ya, sekitar 5-7 hari kalau akut. Kalau memanjang, kita harus pertimbangkan apakah itu ada infeksi yang lain yang menyertainya. Seperti itu. Pengeluaran tinja yang lunak atau cair yang sering dan tanpa darah. Mungkin disertai muntah dan panas.
Akibat diare akut adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare. Nah, ini juga dehidrasi itu nanti juga penting. Sebagai dokter umum, kan di garda depan, kadang-kadang jaga IGD. Nah, itu harus tahu dehidrasi, tingkat dehidrasinya. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian diare berdarah akut atau disentri. Ini diare disertai darah dengan atau tanpa lendir dan dalam tinjanya. Itu kalau disentri itu biasanya anoreksia, penurunan berat badan, kerusakan mukosa karena bakteri invasif ya. Dia kan melukai ya sampai lapisan yang ada pembuluh darahnya tadi. Gitu lanjut. Yang terakhir adalah diare persisten. Ini diare yang mula-mula bersifat akut namun berlangsung lebih dari 14 hari. Diare persisten itu kan lebih dari 14 hari. Itu dia punya syarat bahwa sebelumnya pernah diare gitu. Jadi diare, kemudian beberapa saat sembuh, jadi diare infeksi masa lampau. Kemudian dia reinfeksi kembali, gitu. Yang kedua, bisa karena diarenya akibat kerusakan dari si infeksi sebelumnya. Misalkan rotavirus ya, rotavirus kemudian merusak semuanya, merusak si fili-fili ususnya, sehingga dia terjadi intoleransi laktosa dan akan berlangsung lebih dari 14 hari gitu karena intoleransi laktosa tadi si ibu nggak tahu ngasih susu dengan laktosa yang tinggi juga jadi rusak lagi gitu. Itu yang kedua. Syarat ketiga, dia juga bisa karena infeksi yang lain, infeksi baru seperti itu. Yang pertama infeksi misalkan rota, yang kedua infeksi norovirus atau yang lainnya seperti itu. Jadi bisa karena tiga itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi diare ini bisa lingkungan, gizi, pemberian makannya. Kemudian penduduk padat enggaknya, pendidikan, pengetahuan ibu itu penting. Makanya wanita-wanita itu disuruh sekolah biar bisa merawat anaknya dengan baik. Biasanya perilaku masyarakat ini katanya di daerah sesuatu daerah ya. Kemarin kakak kelas ada yang di Brebes ya. Katanya di sana jamban belum banyak begitu. Benar atau enggak? Tapi kenyataannya memang banyak sih prevalensinya dihitung. Bisa karena sosial ekonomi. Kadang-kadang eh, misalkan dikasih uang orang tua, uang saku sedikit nih, banyak sekali kan di SD-SD itu jualannya kadang-kadang menakutkan kan, murah-murah, tapi kok seperti itu, gitu. Warnanya dan sebagainya seperti itu. Jadi sosial ekonomi sangat menentukan juga. Lanjut, penyebabnya tadi ya bisa karena infeksi. Infeksi tadi bisa karena bakteri, virus, parasit juga bisa, atau infeksi dari parenteral itu bisa karena homa, encephalitis seperti dari luar atau pneumonia seperti itu. Bisa juga karena faktor malabsorpsi tadi ya, misalkan toleransi laktosa, lemak, protein seperti itu. Bisa karena faktor makanan, bisa basi, alergi atau misalkan kena toksin botulinus gitu, botulinum. Kemudian bisa karena psikologis, itu bisa karena takut, cemas, walaupun jarang didapat menimbulkan diare, terutama pada anak yang lebih besar. Kadang-kadang kita mau ujian, aduh kita mau ke belakang, bisa-bisa juga kita mules juga, gitu kan, ke yang lebih parah, ya, itu seperti itu. Next, penyebab yang lain ya. Ini bisa akut, kemudian selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Ada akut, ada kronis di situ.
Lanjut lagi. Next. Nih, patogen penyebabnya. Ternyata terbanyak adalah rotavirus ya. Kalau bakteri ini adalah Campylobacter jejuni. Ini juga sering pada traveler diarrhea ya. Ini sering diketemukan Campylobacter jejuni ini. Kemudian kalau parasit tuh kebanyakan apa? Entamuba histolytica ya. Entamuba dan 6. Yang 5 dia tidak patogen. Nah, yang satu itu jahat, yang histolytica ya. Oke, lanjut. Nah, lokalisasi. Lokalisasi ini bisa kita menentukan, oh apakah ini kumannya seperti apa gitu ya. Misalkan nih, kalau yang dari usus halus, dia akan cair bentuknya, bentuk buang air fesesnya. Oh, berarti kira-kira Vibrio cholera virus seperti itu ya. Kalau kolon gimana bentuknya? Ya tadi darah disertai atau tanpa lendir. Bisa karena entamuba atau sikila. Tapi bisa dua-duanya. Itu Salmonella, Campylobacter. Ini kadang-kadang dia bisa berbentuk cair ataupun bisa berbentuk apa namanya dengan darah seperti itu. Gitu. Jadi ya rada bingung juga ya. Nanti kelihatan pada feses rutin, periksa feses rutin. Kalau bakteri, dia akan leukositnya akan naik ya. Kalau virus, kebanyakan normal. Seperti itu, leukositnya. Lanjut, nih ya, infeksi, non-infeksi. Kita tadi sudah bicara infeksi, sekarang non-infeksi. Ini bisa karena tadi malabsorpsi ya, IBD, atau kelainan motilitas, macam-macam ya, hipertiroid, atau kadang-kadang pemberian obat seperti itu. Lanjut. Ini dari eh, kuman. Kalau kita kuman, oh, fesesnya seperti ini apa namanya putih atau kurang sampai kehitaman, bisa E. coli gitu. Atau yang berdarah atau disertai mukus atau darah seperti itu. Jadi kita, oh ini kira-kira penyebabnya ini gitu. Jadi yuk perlu antibiotik atau enggak? Kalau virus ya tidak perlu. Kalau bakteri baru kita berikan atau parasit baru kita berikan. Parasit kadang-kadang susah dibuktikan karena dalam 1 jam dia harus diperiksa. Kadang-kadang pasien itu sudah mengumpulkan cepat, tetapi sampai di laboratorium lama karena kan sampelnya juga banyak. Itu juga jadi faktor juga mengapa kadang-kadang parasit tidak diketemukan. Lanjut. Mekanisme diarinya ini bisa karena osmotik, sekretorik, bisa mix ya campuran, bisa karena inflamasi mukosa, bisa karena gangguan motilitas tadi. Osmotik ini misalkan intoleransi laktosa juga bisa ya. Sekretorik, kolera. Campuran sekretorik osmotik rotavirus. Kalau inflamasi, bakteri invasif. Gangguan motilitas bisa karena isi lemak dan permukaan mukosa. Mekanismenya ada 5. Lanjut. Ini tadi ya osmotik ya. Kalau osmotik kan karena rotavirus itu kan awalnya osmotik. Kemudian karena fili-filinya kan pudul semua. Nanti ada gambar. Next saja. Ini perbedaan osmotik sama sekretorik ya tadi. Terus kemudian lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan ya. Enggak. Ini kan yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, itu kan saya ceritakan tadi ya. Pilihnya terus bot kepudul. Terus dia ini bertambah panjang. Lanjut ke bawah.
Nah ini dari rotavirus kan, dia merusak kan, masuk jadi pudul, pudul, pudul ya tahu ya dek ya, kepotong gitu. Jadi ini kan enzim-enzimnya amilase, lipase, laktase itu di ujung-ujung usus fili-fili ini. Kalau putul ini nggak bisa. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu mengganti makanannya atau susunya. Kalau memang dirasa klinisnya memberat. Kalau hanya ngecerit-ngecerit, perlu diganti susu nggak dok? Nggak usah. Kalau dia diarinya kenceng banget, baru. Lanjut. Ya, ini sama ya, osmotik. Lanjut aja. Nah, ini gambarnya jelas ya tadi. Dia putih cerang feelingnya. Kemudian gundul. Terus akhirnya dia membentuk kriptenya memanjang. Sehingga terjadi sekretorik. Akhirnya dia terbentuk fili yang baru. Lanjut. Ini sama. Lanjut. Ya, yang bersama juga ya gambar-gambarnya. Lanjut. Ini kalau sekretorik ya. Ya. Kalau ini dari enterok attack ya. Jadi dia mengandung toksin sehingga melebihkan banyak, sekretnya lebih banyak ya dari kriptosel tersebut. Lanjut. Kalau invasif ya sama Shigella, Campylobacter seperti itu. Lanjut. Ini Shigella ya. Dia masuk sehingga terjadi pertarungan dengan makrofag sehingga lisis sehingga menyebabkan epitelnya bisa mati sehingga darahan. Lanjut. Ini lanjut nanti baca sendiri langsung dari kronik. Nah, faktor risiko ya dari akut bisa tadi ya kalau tidak terobati. Tadi yang pertama bisa karena infeksi lampau ya. Infeksi lampau itu infeksi yang sebelumnya. Jadi dia lanjut. Lanjut. Penyebab jajanan tidak sehat, jamban keluarga tadi, kemudian botol susu yang tidak disterilkan, atau finger ya. Mm. Jadi bisa karena 4F atau 5F ya. Flies, food, finger, apalagi dek. F itu apalagi? Fly itu kan karena ini lalat, food, makanan, finger tanganmu. Nanti cari lagi ya yang lain ya. Lanjut. Ini tadi kumannya. Bisa karena kumannya, gizinya. Kalau dia malnutrisi, dia akan lebih resikonya berat gitu. Terus bisa karena sanitasi lingkungan, sosial budaya. Sekarang masih ada nggak ya mbah-mbah gitu ngasih pisang atau makanan-makanan padat di awal kelahiran seperti itu nggak boleh. Bisa karena kepadatan penduduk sehingga sanitasi higienitasnya tidak bisa terjaga. Karena sosial ekonomi juga bisa. Kalau dia mau sholat, sholat dulu ya. Sebagian gantian. Lanjut. Nih yang lainnya bisa karena ibunya sendiri ada yang masih muda. Saya punya pasien ada ibunya 14 tahun. Sayangnya anaknya kuning. Tapi mbahnya nggak tega. Padahal dia atresia biliar. Tapi yakin jelek pasti. Karena tidak dioperasi. Ya karena kadang-kadang masyarakat kita kasihan gitu.
Sebenarnya ibu bukan kasihan, malah membuat anak ini akan menjelek, gitu. Lanjut. Jadi pernikahan dini itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena belum matang, harus matang dulu. Walaupun sudah menstruasi, tetapi belum matang secara fisik dan psikis. Juga kadang-kadang eh, eh, penggunaan botol minuman, ya, atau karena kumannya sendiri, kumannya itu ganas bisa. Lanjut. Juga karena aku di hari yang sebelumnya ya, karena previous tadi apa infeksi yang lampau. Atau penggunaan obat-obatan itu juga bisa mengurangi motoritas dari gastrointestinal. Misalkan apa dok? Kalau yang obat-obat anti kejang itu juga bisa memperlambat. Yang percepat apa? Kafein, kopi, itu mesti ada yang mules-mules. Kalau enggak diuresis ya, pipis, seperti itu. Lanjut. Nah, gejala klinis. Gejala klinis pada anak-anak diare yang tadi saya bilang harus hati-hati terhadap dehidrasinya. Kita lihat dari atas ya. Kalau anaknya belum menutup upun-upunnya, itu berarti upun-upunnya cekung. Kemudian matanya juga cekung. Mata ini harus dilihat. Kalau anaknya bule, itu kan rada cekung ya. Nah, harus ditanya, ibu, anaknya ini lebih cekung daripada biasanya belum? Kan yang tahu ibunya. Gitu, seperti itu. Kemudian tidak ada air mata. Kemudian mulutnya kering. Mulut ya. Dia terus seperti itu. Tiga tanda utamanya apa? Yang pertama adalah apa, Dek? Kesadaran. Ini kesadarannya bagaimana? CM, gelisah, atau letargi. Itu penting. Yang kedua apa? Rasa haus. Tiga tanda utama ya. Rasa haus itu kalau kehausan itu berarti dehidrasi sedang. Kalau dehidrasi berat, dia tidak mau minum malahan. Itu. Yang ketiga, turgor kulit. Gitu ya. Turgor kulitnya eh, kurang dari 3 detik ya. Itu. Atau sangat lambat, berarti berat. Gitu. Terus yang lainnya adalah tanda-tanda minor, gitu ya. Yang mata, air mata, maksudnya mata cekung, kemudian mukosa mulut, gitu. Next. Nah ini juga ya. Kadang-kadang dia kalau sudah dehidrasi, napasnya bisa cepat, seperti itu. Atau yang kita, jangan lupa kita tanya, oliguri, pipisnya terakhir jam berapa, Bu? Kalau dia nggak pipis lebih dari 6 jam, berarti itu dehidrasi ya. Atau pipisnya mulai apa pekat. Jadi itu namanya dehidrasi. Kalau shock gimana? Capillary refill time-nya akan melambat. Bedanya apa, Dok? Turgor sama capillary refill time. Kalau capillary refill time berarti intravaskuler. Kalau turgor berarti interstisial. Itu ya. Akral hangat itu intravaskuler kejadiannya. Berarti dia shock. Kalau kejadiannya di interstisial itu berarti dehidrasi. Ya, gitu ya, Dek. Lanjut. Udah pada tahu? Ini tingkat dehidrasi sebelumnya udah pada tahu ya, yang keterangan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke tingkat dehidrasi.
itu bisa dehidrasi berat. Sekarang ada 3D. Jadi ringan sedang itu dehidrasi tidak berat. Kemudian dehidrasi berat dan tanpa dehidrasi. Jadi dehidrasi tidak berat itu yang dulunya namanya adalah ringan sedang. Tapi sekarang pakainya tidak berat gitu. Lanjut tadi ya, tanda-tandanya kan tadi ya. Lanjut ya. Ada yang bilang persen, ringan, sedang, berat. Kalau lebih dari 10% berarti berat. Next, next. Ini baca sendiri ya. Oh. Kemudian tata laksananya gimana? Ya lima ini ya, 5 lintas diare ini ya. Yaitu dengan pemberian oralit, maksudnya cairan ya. Cairan harus benar. Gimana dok milihnya cairan? Next, prinsip terapi cairan ya. Ini harus tahu dulu ringan, sedang, atau berat. Sedang itu tidak berat ya. Itu. Atau dia shock. Kalau shock, kita resusitasi. Kalau ringan, tidak berat dan berat, itu adalah rehidrasi. Jadi ingat ya, istilahnya ya, harus diresusitasi atau direhidrasi nih. Gitu. Terus diet tidak puasa, tetap harus diberikan. Kemudian pemberian zinc, kalau usia kurang dari 6 bulan, itu 10 miligram. Kalau lebih dari 6 bulan, itu 20 miligram. Selama 10 hari sampai 14 hari. Kalau anaknya anak bule dari Eropa, dok, dia lagi berlibur ke sini, itu diare. Dikasih zinc nggak? Sebenarnya kalau di sana tidak diberikan zinc ya. Karena di negara-negara kaya itu hasil pemeriksaan zincnya itu dalam batas normal. Kalau di kita itu ada penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak Indonesia itu kekurangan zinc. Sehingga dengan pemberian zinc pada diare itu bisa memperbaiki fungsi-fungsi ususnya ya, sehingga diarenya bisa membaik cepat. Kemudian antibiotik selektif ini, maksudnya selektif gimana? Tidak semua kasus diberikan antibiotik. Jadi pastikan dia karena bakteri atau parasit. Kalau virus tidak perlu diberikan. Kenapa, dok? Lah, kalau diberikan, dia membunuh bakteri baik dan juga bakteri jahat. Jadi, padahal kita perlu yang baik, toh. Sehingga tambah rusak, tambah diare. Kan ada sebutannya, AAD. Apa deh? Antibiotik asosiated diare. Jadi, diare disebabkan karena pemberian antibiotik. Seperti itu. Jadi selektif itu untuk penyebabnya bakteri atau parasit. Promotifnya yaitu ya tadi ASI eksklusif, penyapian benar, cuci tangan, pembuangan tinja di jamban, air bersih, vaksinasi. Sekarang kan vaksin rota sama ini dari awal ya, sampai 9 bulan sih. Kemudian di sini KIE itu edukasi itu harus memberitahu kapan harus balik. Misalkan diare dehidrasi ringan gitu ya. Dia kita beritahu kapan tanda bahayanya harus balik kontrol lagi begitu ya. Kalau jadi dokter harus banyak edukasinya. Gimana dok caranya bisa banyak edukasi? Sering baca, banyak pengalaman. Pengalaman bisa dari kolega sendiri, bisa dari senior, bisa dari dosen-dosen, begitu ya. Kalau baca, bisa baca sendiri, gitu. Jadi pengalaman bisa dari macam-macam, bukan pengalaman sendiri saja ya. Jangan menggunakan spasmolitik. Ya, tidak boleh. Karena dapat mengganggu motilitas. Ya, kalau motilitasnya bareng-bareng, misalkan pelannya bareng-bareng.
Kalau nggak bareng-bareng di sebelah sini cepet, di sebelah sini lambat, bisa masuk. Masuk intussusepsi maksudnya. Kan satunya lambat, satunya cepet kan dorong. Gitu. Ya. Terus bisa mencegah komplikasi diare kronis. Lanjut. Nah, oralit ya. Kayaknya sekarang nggak ada oralit yang zaman dulu ya. Zaman dulu sama sekarang bedanya apa tuh, Dok? Osmolaritasnya. Osmolaritasnya yang dulu lebih tinggi. Kalau sekarang lebih rendah sehingga bisa diserap oleh usus. Lanjut. Next. Nah, ini yang dulu ya. Perbedaan oralit lama sama oralit baru. Kalau sekarang kayaknya sudah baru semua ya. Ini zaman dulu kalah. Lanjut. Tapi biar tahu. Ya, keunggulan oralit yang sekarang itu karena bisa mengurangi volume tinja hingga 25%, mengurangi mual muntah hingga 30%, mengurangi pemberian cairan intravena hingga 33%. Kegunaannya itu. Lanjut, nih komposisinya ya. Lu nggak sih, Dok? Eh, dihafalkan? Nggak usah, nggak hafal. Tapi kalau mau hafal ya boleh. Kenapa sih ada glukosa di situ? Ya, untuk membantu penyerapannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, cara membuat larutan garam gula. Kalau ini caranya ya gitu ya. Kalau saya tidak rekomendasikan. Karena apa? Sekarang apotek sudah pada dekat. Sejauh segini, jalan segini segitu aja sudah ada apotek, gitu kan? Jadi pasti ada yang jual oralit. Kenapa toh juga nggak boleh diberitahukan kepada masyarakat? Ada yang salah, kebalik. Gula pasirnya 1 sendok teh, seper bukan salah. Garamnya 1 sendok, seperempatnya gula pasir. Jadi kebalik. Jadi malah tambah dehidrasi. Gitu. Jadi untuk ini zaman dulu kala kan apotek kan belum banyak ya. Seperti itu. Lanjut. Ini kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan secara dero ini ada 10 kilo, 10 sampai 20, lebih dari 20 kilo. Gitu. Kebutuhan maksimum pada anak-anak sekitar 2.000 sampai 3.000 mili per hari. Misalkan 50 kilo, itu berapa, Dek? Ada yang bisa jawab? Atau dokter PPDS? Juga boleh. Kalau ada anak 50 kilo, kira-kira sehari butuh berapa ya? Yuk, 1 menit. Ada yang bisa jawab? Berapa mili, Dek? Nanti keluar loh. Kalau nggak latihan, nggak bisa. Ayo, berapa? Kalau 10 kilo, 100 mili kali berat badan. Berarti 1.000. Kalau 50 kilo, berarti berapa kilo, Dek? Nggak ada yang mau nyoba tuh. Nanti kamu salah semua loh, Dek. Kalau nggak nyoba. Shift, shiftnya mana? Shift A sama B? Mana? Salah nggak apa-apa. Namanya murid adalah tempat salah. Ayo, Dek. Habis waktunya nunggu ini. Kalau 50 kilo berarti berapa? Ada yang mau jawab? Silakan.
Izin dokter, izin menjawab. Oke, PPDS ya. Eh, Ya untuk gimana? eh, untuk pasien dengan berat badan 50 kilo, pertama untuk yang 1 kilo pertama 1000 mili, 10 kilo kedua 500 mili, 3 kilo eh, terakhir 600 mili, jadi total 2100 mili dokter. Izin mohon koreksi. Iya, jadi langsung 20 kilo aja ambilnya. Jadi 1.500 ya. Nah, lebih dari 20 kilo ada 30 kilo kan dia. 50 dikurangi 20 kan 30 kilo. 30 kilo selanjutnya adalah kalikan 20, 600. Jadi 1.500 ditambah 600. 2.100 dalam 24 jam. Ini kebutuhan cairan ya, Dek. Kebutuhan cairan maintenance. Jadi full maintenance-nya segini. Itu kalau 25 kilo berapa, Dek? Mahasiswa, ada yang mau jawab kah? Kalau 25 kilo, jadi perlunya berapa? Izin menjawab dokter, Oke, Novel, 1600 mili dok. dari mana? Dari kan 20 kilo pertama 1500 mili, lalu untuk 5 kilo selanjutnya 20 mililiter per kilogram berat badan, berarti 20 dikali 5, 100 mili. Berarti Oke, 1600 mili. ya benar. Kalau 15 kilo, siapa yang mau jawab? Mahasiswa? Mahasiswa Izin menjawab dokter, jawabannya 1250. dari mana? Dari 10 kilo pertama kan 100 dikali 10, berarti kan 1000. Terus 5 kilo kedua itu 5 dikali 50, 250. Berarti kalau dijumlah 1250 mili. Ya, benar. Terus, next. Gitu ya, Dek ya, udah tahu ya. Nah, rencana terapi A. Ini kalau terapi A itu tanpa dehidrasi ya tadi ya. Berarti kan bisa dirawat di rumah. Jadi kita harus KIE kapan dia tanda bahayanya gitu. Lanjut. Nih terus lanjut. Bisa dibaca sendiri. Kemudian edukasi orang tua tadi. Jika demam, tinja berdarah, muntah berulang, makan minum sedikit, anak sangat haus, diare makin sering, belum membaik dalam 3 hari. Gitu ya, Dek ya. Lanjut. Ini terapi B. Terapi B ini kalau pemberian oralit adalah 70 mili kalikan berat badan anak. Jika anak 10 kilo berarti 750. Kalau lanjut next next. Nah, kalau nggak bisa minum gimana, Dok? Ya diinfus. Diinfusnya gimana, Dok? Ya berarti pakai yang bahkan 100 cc per kilo itu kan 30 cepat berarti dia kalau tidak berat 70 mili per kilo dibagi berapa? 3 jam tapi terlalu cepat. Sehingga kadang-kadang diperpanjang sampai 5 jam. Kalau untuk kan kita nggak tahu nih ada kelainan jantung atau apa enggak. Terus untuk pasien-pasien dengan sindrom nefrotik itu kan juga dia cairannya sudah banyak banget tuh. Tuh hati-hati. Dalam 5 jam apakah diberikan semua, Dok? Kira-kira 2,5 jam atau 3 jam. Kita cek dia udah terhidrasi belum. Kalau sudah terhidrasi ya kita stop gitu. Kalau kita jaga, kita lihat tuh gitu. Ya, karena kadang-kadang yang datang itu misalkan ringan sedang ya, tapi kan belum sedang banget gitu. Tapi tetap kita kasih yang segitu. Misalkan pasien datang nih sedang ke berat, tapi sebenarnya berat belum. Tapi kalau ringan sedang kok sudah lewat, itu makanya kita pakai yang terapi dehidrasi berat karena takutnya tidak ngejar, dia tetap diare terus, malah nanti kekurangan cairan.
Lanjut dehidrasi berat. Nah, dehidrasi berat ini lanjut. Ini harus dibedakan anak yang kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Karena berbeda. Pemberian 30 mili sama 70. Jangan kebalik, 70, 30. Sering tuh kebalik. Ada yang 1 jam sama 30 menit. Itu kebalik-balik. Ya. Pokoknya kalau kurang dari 1 tahun itu waktunya pasti lebih lama. Kalau lebih dari 1 tahun, waktunya lebih singkat. Lanjut. Ini lanjut aja lagi, bisa dibaca. Nah, pada malnutrisi gizi buruk ya maksudnya. Jangan rehidrasi menggunakan rute IV kecuali pada kasus shock. Kalau dehidrasi, kalau gizi buruk harusnya pakai NKT. Kecuali dia terjadi shock, maka pakai IV. Nah, gimana dok pemberiannya? Nih dengan cara resomal. Nanti membuat resomal. Nanti coba cari cara membuat resomal. Ada yang sudah jualan ya di rumah sakit itu ada resomal saset gitu. Itu lebih enak. Berarti dia sudah dibuat, tinggal dilarutkan aja. Dengarannya 5 mili per kilo, 30 menit dalam 2 jam pertama. Selanjutnya 5 sampai 10 mili per kilo per jam selama 4 sampai 10 jam berikutnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini indikasi pasien yang harus rawat inap. Kemudian indikasi diberikan intravena. Itu shock, dehidrasi berat, atau dehidrasi sedang dengan muntah-muntah. Seperti itu. Lanjut. Nutrisi tadi bagaimana? Tidak boleh puasa. ASI tetap diberikan. Teruskan tujuannya untuk mencegah gizi yang berkurang. Itu. Kadang kalau dia sudah mau minum dan makan, berarti fase kesembuhan. Kadang kayak dengue ya, itu kan kalau sudah keluar rasnya, kemerahan gitu, itu malah sembuh. Itu namanya kelas konvalesen kan. Lanjut. Zinc ya ini tadi tablet, sekarang ada sirup. Ada beberapa anak yang penggunaan zinc ini malah tambah muntah atau tambah mencret. Jadi kita stop. Jadi tidak semuanya dengan zinc bisa. Karena rasanya kan kayak besi-besi gitu deh, jadi bikin mual. Kalau begitu gimana dok? Ya dia kan butuhnya misalkan 1 hari 1 tablet nih. Ya ibu buat aja 2 kali setengah-setengah. Atau kalau 1 hari butuhnya 10 miligram itu kan setengah tablet. Berarti seperempat seperempat, jangan langsung. Gitu ya. Untuk tablet zinc ini tidak perlu digerus. Dia kalau kena air bisa larut sendiri. Lanjut. Tapi tidak kayak redoxon ya keluar itu apa gelembung-gelembungnya. Nah, cara pemberian zinc ini tadi ya umur lebih dari 6 bulan adalah 1 tablet per hari selama 10 sampai 14 hari. Kalau masih sisa dok, lebih dari 2 minggu boleh nggak? Boleh, tapi dosisnya lebih kecil, 5 miligram. Itu lanjut. Ini perannya ya, dia sebagai antioksidan, penguat sistem imun, aktivasi limfosit T, menjaga keutuhan epitel sel. Lanjut. Antibiotik selektif tadi ya, udah tak terangin. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh antibiotik. Kalau salmonella diberikan ampicillin, ceftriaxone, bisa Cipro. Untuk anak-anak, penggunaan Cipro harus hati-hati. Lanjut. Komplikasinya ya jelas ya tadi, dehidrasi, imbalans elektrolit, bisa kejang-kejang, gitu, bisa shock, bisa hipoglikemi, jadi hati-hati. Kadang-kadang perlu kita cek GDS-nya, gitu. Lanjut.
Ini tentang muntah ya. Lanjut. Kadang-kadang sebelum diare itu pasien datang dengan muntah-muntah. Besoknya bisa diare. Seperti itu ya. Kenapa pada anak-anak harus dibedakan tadi antara reflux fisiologis sama disease ya. Ketika fisiologis, kita bicara fisiologis, memang dia akan muntah sering reflux. Pada usia 2 sampai 4 bulan, dia paling tinggi puncaknya memang di usia itu. Kenapa? Karena dia ingin minum banyak, sedangkan EGJ itu esophagus gastrojunction itu masih belum nutup rapat. Sehingga kalau terlalu banyak cairan, kayak ceret jadi ya. Saya tahu ya, kalau kita memasak air, kalau ngisi airnya terlalu penuh, dia kan mendidih sambil keluar kan. Nah, kayak gitu bayi. Jangan-jangan overfeeding, kebanyakan minum. Seperti itu. Jadi pertanyaannya ke orang tua harus detil, biar tahu hebatnya. Lanjut. Dia bisa dari mana saja, bukan dari caster saja. Ya, bisa karena itu ada emetic center ya, chemoreceptor trigger zone. Bisa dimanipulasi dari mata, hidung, gitu ya. Bisa dari otot juga, bisa dari telinga, gitu. Bisa dari otak sendiri, gitu. Jadi kalau muntah, oh dari kasar enggak, bisa yang lainnya, bisa metabolik juga, seperti itu. Lanjut. Nah ini kan tuh lower esophageal sphincter. Nah dia belum terlalu rapat itu, sementara cairannya terlalu banyak sehingga dia pasti nanti ke atas. Bedanya reflux, regurgitasi apa? Kalau reflux dia hanya naik aja ya, bisa karena cuma di esofagus aja, tidak sampai keluar. Kalau regurgitasi dia sampai keluar. Kalau vomit dia ada kekuatan throat gitu ya. Regurgitasi itu gumun lewer gitu, regurgitasi. Keluar sampai mulut, keluar mulut. Kalau reflux enggak sampai gitu. Kita ya tahu ya bedanya ya. Lanjut. Nih ya, dia nutup. Kalau reflux itu dia nggak bisa nutup. Kalau bayi itu asam lambungnya belum asam. Dia 5. Kalau di kita bisa sampai 2. Nah, kalau Gaster itu kan memang tempatnya asam lambung itu. Jadi dia kan 3 otot ya. Dia kolumner juga. Jadi dia lebih kuat. Lah kalau reflux ke atas itu esofagus dia bukan kolumner, kuboid. Nah, lebih tipis dindingnya sehingga kerusakannya akan lebih berat. Kalau pasien-pasien agak remaja dewasa itu kan sudah asam gitu. Jangan sampai sering terjadi reflux. Lanjut. Ini sama ya karena imatur juga bisa, atau pasien-pasien gemuk kan intraabdomennya jadi meningkat dan menurunkan eh, otot itu lower esophagus LES itu. Lanjut. Nih diare dengan intoleransi laktosa. Tanda-tandanya gimana? Ya dia kembung, diarenya bau asem, bukan dia peres ya, tapi merahan pada sekitar anus. Dia peres tuh lebih ke pantat. Fesesnya bisa cair, berbuih. Kadang-kadang dia kentut sambil ngeluarin. Itu. Lihat, makanya kalau pasien diare, lihat anusnya. Gitu ya. Lanjut. Nih ya, karena laktosa berlebihan,
sehingga tidak bisa difermentasi, sehingga difermentasi sama bakteri kan banyak gas, sehingga menyebabkan tambah distended, nyeri lah, motilitasnya akan terjadi gangguan, sehingga absorpsinya juga akan terganggu. Lanjut. Nah, dia terjadi gimana? Diare osmotik pasti. Lanjut. Tadi osmotik kan sudah ada. Penyebabnya gimana? Primer. Bisa karena RAS tertentu, defisiensi enzim juga bisa, atau kelainan bawaan kongenital. Kalau sekunder gimana? Ya karena bakteri atau overgrowth, atau kerusakan mukosa, karena atrofi fili. Bisa karena gizi buruk juga ya. Lanjut. Terapinya, jika tidak ada yang mendasari ya nggak perlu. Cuma tinggal kurangi asupan laktosa susu ya. Berikan susu bebas laktosa. Kapan dok? Ya kalau sudah sembuh, ya kembali lagi ke susu biasanya. Itu. Substitusi sumber nutrisi lain untuk mempertahankan kebutuhan energi dan intake protein. Itu. Tetap dikasih gizinya. Lanjut. Pencegahannya gimana? Bisa dengan sanitasi yang baik ya. Ini cara mencuci tangan yang baik ya, Dek. Jadi harus mencuci sebelum dan sesudah pegang makanan dan sebagainya. Lanjut. Ini hidup bersih ya. Kapan sih cuci tangan? Sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, sesudah mencipoki anak, sebelum menyiapkan makanan. Lanjut. Ini vaksin swasta ya. Ada 2, Rotatex sama Rotarik. Dari pemerintah pun juga sudah ada. Gitu, jadi bisa diberikan. Kemudian imunisasi campak ini secepat mungkin pada usia 9 bulan. Kenapa sih, Dok? Karena dia juga menyerang mukosa. Nah, mukosa ini juga termasuk mukosa saluran cerna. Sehingga dengan vaksinasi diharapkan dia tidak terkena campak, penyakit campak, sehingga tidak mengganggu mukosanya. Kalau orang-orang campak itu karena terus diare. Karena dia juga menyerang semua mukosa. Lanjut. Nah, ini pencegahan diare ini ternyata dengan cuci tangan itu bisa menurunkan 48% resikonya. Atau vaksin rotavirus ini memberikan 74%. Lanjut, efektivitas. Nah, ini terakhir ya. Berarti usus yang sehat itu akan menyebabkan pencernaan juga sehat, sehingga sistem imun juga menjadi sehat. Terima kasih. Udah selesai belum ya? Lanjut deh. Oh, ini ya. Ini bonus ya, Dek. Ini bonus. Ini kolestasis kan dewasa sudah ya. Ini biar tahu. Ini ada pitfall. Jadi diagnosis manajemen pada kolestasis pada anak. Kenapa sih, Lex? Ini kolestasis dibaca sendiri ya. Kolestasis kuning pada bayi itu ada hiperbilirubin, indirect sama direct. Indirect itu yang ke bawah ini. Kemudian kalau direct itu ada namanya kolestasis ya kalau direct itu bisa intrahepatal, bisa ekstrahepatal seperti itu. Yang memerlukan pembedahan adalah yang ekstrahepatal. Lanjut, ini nanti baca sendiri. Nah, definisi kolestasis ini ya. Yang terbaru adalah lebih dari 15% atau lebih dari 1,5. Lanjut. Ini pasien kolestasis tahun 2022. Ini 16 ternyata 65% adalah 1-6 bulan. Lanjut. Klasifikasinya tadi ya, intrahepatik, ekstrahepatik. Yang harus cepat-cepat diagnosis adalah ekstrahepatik karena
Dia perlu pembedahan sebelum 8 minggu. Lanjut. Penyebabnya bisa dibaca sendiri. Lanjut. Ini kolestasis di Jerman. Dia terbanyak adalah atresia biliar sama kasus-kasus yang idiopatik. Lanjut. Obat-obat juga yang bisa menyebabkan kolestasis ini bisa antibiotik bisa atau obat-obat jantung, obat-obat endokrin bisa atau gastrointestinal obat-obat. Terus bisa juga imunosupresif itu juga bisa atau psikofarmakologi itu juga bisa. Lanjut. Mekanisme kolestasis ya sama ya. Karena bisa karena macam-macam tadi ya. Lanjut. Ini juga sama karena obstruksi daripada biliar sehingga menyebabkan bendungan. Jadi bilirubinnya tidak bisa keluar sehingga itu juga bisa menyebabkan kerusakan daripada sel-sel liver. Lanjut. Manifestasinya gimana? Dia jelas kuning. Pertumbuhan dan perkembangan. Warna tinjanya ya pucat. Kalau ini pucat banget. Ada yang cuma sedikit satu tingkat. Nah, itu harus sering pada anak-anak yang kuning harus lihat tinjanya. Ya. Yang bagus gimana? Hijau boleh. Atau kayak kunyit. Kuning ke apa ya? Kuning oranye gitu ya. Harus begitu. Kalau ini pucat. Lanjut. Kalau tahu seperti itu. Nah, ini yang ini. Pucat nih abnormal semua. Kalau tahu seperti itu harus cepat dirujuk ya, Dek ya. Karena harus cepat-cepat diagnosis. Semakin lama, semakin jelek. Kalau lebih dari 100 hari, makanya pilihannya adalah transplant. Gitu. Lanjut. Ya bisa urin seperti teh, organomegali juga bisa, dysmorphic wajah, ini biasanya pada kasus-kasus alagil, atau temuan mata, itu embryoktoson posterior, ada alagil, atau chorioretinitis pada CMV, atau katarak pada rubella. Kelainan jantung itu bisa stenosis paru perifer atau anomali jantung pada sindrom alagil. Fitur lainnya yaitu bisa asites juga, koagulopati yang tidak dapat diperbaiki. Lanjut. Ini yang susah adalah membedakan ekstrahepatik sama intrahepatik. Kalau bingung, rujuk aja. Lanjut. Perbedaan ini ya, kolestasis ekstra sama intra. Kalau ekstra lebih banyak pada perempuan, tapi nggak mesti sini. Terus cukup bulan, berat badan lahir cukup. Makanya kadang-kadang yang ekstrahepatal ini orang tua tidak tidak sadar. Wah, anak saya sehat-sehat saja kok dok, gitu. Tapi nanti setelah 6 bulan, udah tinggal kejar-kejaran dengan asitesnya dan sebagainya. Pada akhirnya si paru-paru akan ini kepenuhan juga cairan. Ya sudah, end state ya kalau sudah segitu. Itu fasesnya pucat pada atresia biliar. Tuh, karena ikteriknya umumnya ringan hingga sedang. Makanya kan tidak pasiennya tidak, ibunya orang tua tidak percaya gitu. Kalau splenomegali umumnya pada stadium akhir. Kalau intrahepatal pada stadium dini. Terus ini juga kalau stasiun ekstrahepatalnya umumnya tumbuh kembangnya baik dan aktif. Makanya nggak percaya orang tua juga gitu. Dysmorphic facial tidak ditemukan. Kelainan mata tidak ada.
ada. Itu, gitu ya. Lanjut. Ini, oh, ini anu dek, anu ya aja sih. Ekstrahepatik itu contohnya apa aja? Intrahepatik itu adalah bisa karena metabolic liver disease, etiologi, DD-nya, kalau mau membuat DD. Lanjut. Nah, algoritmanya gimana? Jika tahu bayi kuning, itu kita cek dulu bilirubin, total, direct, indirect. Jadi yang meningkat yang mana dulu? Kalau indirect berarti terbanyak adalah breastfeeding jaundice. Gitu. Yang lainnya ada sih. Ada kan apa namanya? eh sindrom-sindrom entah Gilbert misalnya gitu, tapi itu jarang. Bisa juga kenapa? Hemolitik gitu. Kalau direct kolestasis, maka kita harus bedakan ekstra atau intra. Dengan apa? Dengan lab-lab tadi. Bisa USG 2 fase untuk menghitung contractility index-nya. Lanjut. Ini ya langkah-langkah diagnosis ya. Nanti baca ya, baca aja biar tahu. Lanjut. Ini juga algoritmanya ya. Neonatus dengan kolestasis. Lanjut. Ini tanda bahaya pada neonatal kolestasis ya. Kalau didapatkan misalkan pada akolik stool itu bisa karena atresia biliar, atau atau kista ductus coedochus, atau batuk empedu, atau biliary sludge. Gitu. Lanjut. Kalau pada USG abdomen yang pertama dilakukan itu karena invasif juga bisa membedakan kolestasis ekstra dan intra. Biasanya khasnya adalah triangular cord sign, yaitu fibrosis ya dia berbentuk kerucut pada anterior cabang kanan vena porta. Nanti bisa dilihat ya, lanjut. Ada di sini nggak ya? Lanjut. Kalau ronsen gimana dengan ekogram? Jika dicurigai adanya anomali jantung, karena 24% pasien dengan sindrom Alagil dan sebagian pasien biliary atresia memiliki kelainan jantung. Gitu. Next. Biopsi hati perkutan penting untuk membedakan atresia biliar dari etiologi lain. Kan tadi bisa. Misalkan atresia obstruksin ini ada Poltatrek. Jadi saluran portalnya itu akan bertambah seperti itu. Kalau misalkan Alagil syndrome itu ada bile duct positif seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Makanya kadang-kadang pasien kolestasis harus di biopsi. Tapi kadang-kadang saya enggak ya. Soalnya saya enggak tega kayak nembak alatnya itu ya. Lanjut. Kolangiografi adalah standar emas untuk atresia biliar. Jadi ini yang melakukanlah dokter bedah ya. Itu lanjut. Hal-hal yang lain kolangiografi ya sama ya. Lanjut. Sekarang musimnya adalah sequencing ya. Tapi itu mahal, di kita juga belum ada. Mungkin kalau untuk penelitian bisa. Misalkan di Jogja itu kan ada labnya juga ya. Kemudian di Jakarta itu ada sequencing juga kan. Gitu. Ini investigasi ya. Kalau diketemukan PTA-PTT tinggi lebih dari 3 itu pada akut liver failure. Lanjut. Ini juga sama untuk investigasi ya. Kenapa dilakukan ekokardiografi untuk melihat adanya
eh, hubungan atria biliar dengan kelainan di jantung, seperti misalkan pada Alagil syndrome. Lanjut, tata laksananya, ya ini pemberian vitamin A, D, E, K. Kenapa diberikan? Karena pada pasien kolestasis itu pembentukan vitamin A, D, E, K itu sangat kurang sehingga diberikan. Kadang-kadang untuk vitamin K ini kita berikan injeksi supaya lebih lebih optimal ya. Karena penyerapannya di usus pun juga terganggu. Seperti itu. Next. Ini juga perlu yang lainnya ya. Misalkan energi, kalsium, magnesium, zinc, zat besi juga perlu. Lanjut. Ini juga perlu ursodeoksikolat. Itu ya. Lanjut. Nah, kadang-kadang dilakukan kaseh. Itu ya. Jadi si usus itu naik ke atas langsung ke livernya. Efeknya apa? Terjadi kolangitis juga bisa. Kan kuman-kuman usus langsung naik ke atas. Jadi makanan pun juga harus baik. Terus ini kan juga awalnya kan lurus begini ya deh ya, yang gambar satu ya. Ini dipotong kan jadi dari kaster ke sini ketemu yang dari atas ke sini. Nah kadang-kadang ini juga bikin alurnya juga kan tidak fungsional ya. Jadi pasti ada komplikasi entah itu jangka panjang atau jangka pendek itu pasti ada. Yang jelas kuman-kuman di perut itu bisa langsung ke atas aksesnya. Ke liver maksudnya. Lanjutnya, nah pasien ekstrahepatal ini 2022 sampai 23. Ini usia pasien. Ini 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Kebanyakan masih usianya telat ya datang ke rumah sakit. Lanjut. Nih manajemennya pada stase awal, kronik, dan end stage ya. Dia terjadi sudah semuanya, fibrosis, portal hypertension, seperti itu. Jadi terakhirnya adalah liver transplant. Lanjut. Ini untuk jangka panjang dan jangka ininya, pendeknya. Lanjut. Udah mau jam 7. Udah, terima kasih. Masih lagi nggak, Dek? Jangan-jangan aku memasukkan yang lain. Udah ya. Ya, ada pertanyaan? Ada waktu 5 menit. Kalau mau ada yang bertanya. Dek. Ada yang tanya? Mahasiswa dulu. Ada yang tanya nggak? Mohon maaf dokter, izin bertanya untuk kuliah yang hari ini berarti sudah termasuk yang diare dan intoleransi makanan dan dehidrasi dan terapi pada cairan pada anaknya dok. Iya. Kan cairan tadi. Terus cairan juga termasuk yang dehidrasi ringan sedang berat ya. Enggak dokter, Ya itu. enggak dokter. Hanya Terima tentang kasih dokter. materi. Nggak maksud tentang materi nggak ada yang bertanya. Nggak deh. Berarti dianggap ngerti loh. PPDS ada pertanyaan? Udah di Bangsal belum ya? Aku lupa. Izin sudah dokter. Gimana Pak? Sementara ini cukup jelas dokter. Cukup jelas dokter. Ya berarti di Bangsal bisa ya. Kalau ada kasusnya ya. Apa itu rehidrasi, apa itu resusitasi ya Dek ya. Ya udah. Kalau gitu saya
Pamit ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Adik-adik sukses. Bisa jawab. Soal saya 15 ya untuk mahasiswa. Kalau adik BPDS kan sudah tugasnya ya, tinggal tak lihat ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, Dek. Saya mohon diri. Matur nuwun, Dokter. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter.